Agustina Anggraini dari program studi Diploma 3 Gizi kelas B dengan NIM PO 7131124056 dari Poltekkes Kemenkes Palembang dengan mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Bapak Wendy Anugrah Octavian, dengan tugas mewawancarai 4 mahasiswa atau mahasiswi dari 2 universitas yang berbeda dengan judul Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek dan etika. Sebelum mewawancarai, saya sudah izin untuk mewawancarai narasumber saya. Silakan ditonton videonya. Halo semuanya. Jadi di sini saya dengan narasumber pertama saya. Boleh diperkenalkan dirinya, Kak? Kenalin semuanya, nama aku Yolanda Aradi dari Universitas Sriwijaya, jurusan Sistem Informasi. Langsung saja di pertanyaan pertama ini, Kak. Oke. Menurut pendapat Kakak, bagaimana Pancasila dapat memperkuat identitas nasional dalam pengembangan iptek di era modern? Oke, tentunya seperti yang kita ketahui, Pancasila itu kan mempunyai sila, yaitu yang ketiga, Persatuan Indonesia, di mana Persatuan Indonesia ini mencakup gotong royong dalam penerapan sehari-harinya. Nah, dalam bidang iptek itu sendiri, gotong royong itu bisa diterapkan dalam memajukan bidang teknologi bersama untuk memajukan teknologi yang ada di Indonesia, bekerja sama di nasional maupun internasional. Lanjut, soal kedua ini, dalam konteks Pancasila, bagaimana iptek dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia? Oke, iptek digunakan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Oke, sekarang ini kan tentunya banyak sekali informasi yang beredar di sosial media maupun melalui aplikasi-aplikasi buatan pemerintah. Nah, salah satunya adalah pembukaan lowongan pekerjaan. Nah, hal ini tuh tentunya bisa menjadi manfaat yang sangat baik untuk masyarakat, di mana itu bisa membuka lowongan pekerjaan sehingga bisa menyejahterakan rakyat itu sendiri. Selanjutnya, menurut Kakak, apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam riset dan pengembangan teknologi? Oke, tantangan yang dihadapi itu menurut saya adalah kurangnya penggunaan teknologi yang ada di dalam negeri. Jadi sekarang ini kan udah lagi marak-maraknya nih artificial intelligence, di mana itu kan produk dari teknologi luar negeri. Nah, itu banyak sekali rakyat Indonesia itu ketergantungan sama hal tersebut. Nah, saran saya itu kita tuh lebih fokus kepada teknologi yang dalam negeri dulu untuk memajukan Indonesia itu sendiri. Menurut Kakak, bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai panduan dalam mengatasi isu-isu etika yang muncul dari kemajuan iptek? Oke, menurut saya dengan Pancasila itu kita bisa diterapkan dalam kemajuan iptek, bisa mengurangi eksploitasi dan juga menyejahterakan kemanusiaan. Contohnya di bidang yang sensitif seperti kecerdasan buatan dan bioteknologi. Gitu sih. Oke, selanjutnya, menurut Kakak seberapa penting peran Pancasila dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kewirausahaan di bidang iptek? Oke, menurut saya Pancasila itu sangat penting sekali dalam menerapkan lingkungan yang kondusif, karena tanpa adanya pendidikan Pancasila, contohnya itu nilai moral dan karakter, itu belum tentu kita bisa memanfaatkan lingkungan kondusif untuk teknologi yang bakal ada ke depannya. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat membentuk landasan etika dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia? Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat membentuk landasan etika dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia? Oke, tentunya itu karena kita dari kecil itu sudah belajar pendidikan kewarganegaraan dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan sampai ke bangku kuliah sekarang. Nah, hal itu tentunya bisa itu dilakukan karena untuk menanamkan pendidikan karakter Pancasila pada kita, sehingga moral-moral tersebut pun sudah tertanam dari rakyat Indonesia sejak dari kecil. Selanjutnya, bagaimana Pancasila dapat membantu mengatasi masalah etika yang muncul akibat kemajuan teknologi? Oke, untuk sekarang ini tentunya di bidang teknologi itu banyak sekali berita hoax, benar nggak sih Kak Rela? Benar. Jadi karena itu pentingnya pendidikan Pancasila, yaitu nilai-nilai moral yang ada di Pancasila itu bisa kita gunakan untuk memilah lagi informasi yang ada di kalangan teknologi, contohnya itu di sosial media, bahkan secara langsung juga. Jika kita menerapkannya dengan baik, maka kita juga bisa memilah informasi
selanjutnya ini, menurut kakak, sejauh mana Pancasila dapat dijadikan acuan dalam pengembangan etika profesional di berbagai bidang? Oke, yang pertama itu tentang kerjasama, lagi-lagi tentang kerjasama dan juga penerapan integritas di dalam bidang profesional. Nah, jika kita menerapkan strategi kepemimpinan ataupun juga tanggung jawab yang besar, maka hal itu bisa membuat kita di bidang profesional itu menjadi lebih efektif lagi. Gitu sih. Selanjutnya, menurut kakak, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat meningkatkan kesadaran etika di kalangan generasi muda? Oke, zaman sekarang ini tentunya kurangnya edukasi untuk generasi muda ini mengenai tentang bahkan definisi dari Pancasila itu sendiri. Maka dari itu menurut saya perlu lagi untuk gencatan untuk generasi muda untuk mempelajari dan memahami Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, menurut kakak, apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika dalam masyarakat? Jadi tantangan yang saat ini itu masih ada sampai sekarang dan sampai sekarang itu karena kurangnya toleransi antar umat manusia, khususnya di Indonesia yang memiliki banyak sekali keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Maka dari itu menurut saya perlu lagi ditingkatkan rasa toleransi agar tercipta integritas nasional yang baik juga. Baik, Kak Yolanda, untuk menutup wawancara bersama Kak Yolanda ini, di sini aku ada pertanyaan buat kakak. Menurut kakak ini iya atau enggak, apakah iptek dan etika ini sudah berlandaskan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Oke, menurut saya sendiri itu iptek dan etika itu belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai Pancasila. Karena mengingat dari kasus-kasus yang baru terjadi saat ini, contohnya di bidang iptek, itu ada kasus kebocoran data dari rakyat Indonesia itu sendiri, di mana hal ini sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang dimana menjunjung tinggi hak asasi dan privasi dari manusia. Kemudian yang kedua itu ada dalam bidang etika, yaitu eksploitasi sumber daya. Karena saat itu masih gencar sekali perusakan lingkungan seperti penebangan pohon secara liar dan juga hal-hal lainnya yang bisa mengakibatkan lingkungan Indonesia itu tidak bertahan sampai generasi selanjutnya. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Yolanda telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Saya sangat menghargai semua jawaban dan pendapat dari Kak Yolanda. Ya, oke, sama-sama. Halo semuanya. Jadi di sini saya lanjut dengan narasumber kedua saya. Boleh diperkenalkan dirinya, Kak? Baik, halo, nama saya Syafadil Ramadan. Saya dari Universitas Sriwijaya, Prodi Ilmu Komunikasi. Baik, sini langsung Kak, saya tanya pertanyaannya ya. Baik, Oke, pertanyaan pertama, menurut Kakak, bagaimana Pancasila dapat memperkuat identitas nasional dalam pengembangan iptek di era modern? nah baik, dalam konteks iptek, kita kan udah berada di era yang dimana teknologi sudah maju nih. Nah, contohnya kita bisa menggunakan kemajuan teknologi tersebut, kayak kita menggunakan aplikasi layanan kesehatan secara digital kayak itu. Benar. Nah, kalau dulu kan pasien itu mesti datang nih ke rumah sakit hanya sekedar apa ya, check up gitu kan. Tapi kalau sekarang pasien hanya perlu mendownload aplikasi. Nah, kan kita tidak perlu kayak itu datang ke rumah sakit. Nah, kayak itulah contoh kemajuan teknologi. Nah, Oke, lanjut. Dalam konteks Pancasila, menurut Kakak bagaimana iptek dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia? Nah, misalnya meningkatkan konektivitas antar wilayah nih, Nay. Maksudnya gimana sih? Meningkatkan konektivitas antar wilayah berarti kita menggunakan teknologi tersebut untuk memperkuat komunikasi dan interaksi antara daerah-daerah yang berbeda. Oke, lanjut. Menurut Kakak, apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam riset dan pengembangan teknologi? Baik, nah tantangannya itu misalnya kesenjangan nih, kesenjangan akses teknologi gitu. Nah, kan tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses teknologi yang sama nih, Nay. Nah, sehingga sulit untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi dapat dinikmati secara merata gitu. Itu secara merata kayak gimana, Kak? Kan prinsip
keadilan sosial dalam Pancasila itu mengharuskan semua warga negara mendapatkan akses teknologi yang setara gitu, biar manfaatnya tuh merata. Namun, kenyataannya infrastruktur teknologi seperti internet, jaringan komunikasi tidak merata di seluruh Indonesia. Oke, lanjut. Menurut kakak, bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai panduan dalam mengatasi isu-isu etika yang muncul dari kemajuan iptek? Nah, misalnya dalam sila kedua nih, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tuh. Nah, berarti kita tuh menjaga agar teknologi tidak melanggar hak asasi manusia dan selalu mempertimbangkan dampak sosialnya. Nah, setiap inovasi harus mempromosikan kebaikan bersama dan menghormati martabat manusia. Nah, ini maksudnya tuh gimana? Setiap inovasi teknologi harus mempromosikan kebaikan bersama dan menghormati martabat manusia. Nah, misalnya dalam pengembangan teknologi kesehatan gitu kan. Penting untuk memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan untuk menyelamatkan dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, bukan untuk tujuan yang merugikan atau eksploitatif gitu. Oke, baik. Lanjut ini Kak. Menurut kakak, seberapa penting peran Pancasila dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kewirausahaan di bidang iptek? Wah, menurut saya itu sangat penting ya. Misalnya kebijakan yang berbasis nilai Pancasila. Pengembangan kebijakan yang mendukung inovasi dan kewirausahaan dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila dapat menciptakan ekosistem yang kondusif nih. Misalnya kebijakan yang mendukung akses pendidikan teknologi untuk semua lapisan masyarakat Ninai. Nah, pemerintah bisa membuat kebijakan untuk memastikan akses yang setara terhadap pendidikan teknologi bagi semua lapisan masyarakat, sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berinovasi dan berwirausaha. Baik. Oke, selanjutnya ini Kak. Menurut kakak, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat membentuk landasan etika dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia? Nah, contoh landasan etika nih, misalnya mengembangkan sikap nasionalisme. Dengan Pancasila, masyarakat diajarkan untuk mencintai tanah air, menghormati simbol-simbol negara, dan berpartisipasi aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lanjut. Bagaimana Pancasila dapat membantu mengatasi masalah etika yang muncul akibat kemajuan teknologi? Harusnya melindungi privasi dan hak individu Ninai. Benar. Nah, dengan nilai kemanusiaan dalam Pancasila, teknologi harusnya dikembangkan dengan tetap menghormati hak asasi manusia, seperti menjaga privasi dan data pribadi pengguna. Menurut kakak, sejauh mana Pancasila dapat dijadikan acuan dalam pengembangan etika profesional di berbagai bidang? Baik, nah misalnya dalam pendidikan dan pengembangan karakter nih, Pancasila dapat dijadikan acuan dalam pendidikan etika di berbagai disiplin ilmu, membentuk karakter profesional yang tidak hanya kompeten tetapi juga beretika nih. Baik, selanjutnya, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat meningkatkan kesadaran etika di kalangan generasi muda? Baik, nah refleksi dan evaluasi diri dulu dong. Mendorong generasi muda untuk melakukan refleksi dan evaluasi diri berdasarkan nilai-nilai Pancasila dapat membantu mereka menyadari pentingnya etika dalam pengambilan keputusan dan tindakan sehari-hari. Apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika dalam masyarakat? Nah, ini kita singgung pengaruh globalisasi nih. Nah, dalam era globalisasi, kan nilai-nilai budaya luar tuh sering kali nih masuk ke Indonesia dan biasanya tuh lebih dominan atau biasa kita sebut tuh westernisasi nih. Nah, pengaruh ini dapat mengikis nilai-nilai Pancasila yang lebih lokal dan membuat masyarakat sulit untuk menerapkan etika berdasarkan Pancasila. Nih Kak Fadil, untuk menutup wawancara bersama kakak, aku ada pertanyaan buat kakak. Menurut kakak, iya atau enggak, apakah iptek dan etika ini sudah berlandaskan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau berlandaskan itu sudah pasti ya. Itu jawaban saya iya. Karena
kita kan tinggal di Indonesia nih, sebagai masyarakat Indonesia kita kan harus berlandaskan Pancasila nih. Tetapi nanti dulu deh, misalnya contohnya tuh di nilai edukasi nih, kan penerapan kurikulum itu kan yang mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam sekolah-sekolah untuk membentuk etika dan moral siswa. Nah, tapi pada saat kita lihat anak-anak era sekarang kan itu banyak ya yang sudah mengerti apa itu ini, apa Iya. itu Benar, gitu benar. kan. Berarti apakah itu sudah mencerminkan nilai Pancasila? Belum. Berarti jawaban saya belum tentu. Oke. Terima kasih banyak Kak Fadil telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Saya sangat menghargai semua jawaban dan pendapat dari Kak Fadil. Iya. Sama. Dadah. Halo semuanya. Jadi di sini saya dengan narasumber ketiga saya. Boleh diperkenalkan dirinya, Kak? Semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fadila Cahyani dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke, langsung saja ini saya wawancarai, Kak ya. Pertanyaan pertama, menurut Kakak bagaimana Pancasila dapat memperkuat identitas nasional dalam pengembangan IPTEK di era modern? Dengan Pancasila sebagai pedoman, pengembangan IPTEK dilakukan dengan tetap mempertahankan identitas dan budaya bangsa, sehingga teknologi dapat memperkuat karakter nasional tanpa kehilangan jati dirinya. Oke, lanjut. Dalam konteks Pancasila, bagaimana IPTEK dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia? IPTEK membangun perkembangan infrastruktur cerdas seperti transportasi berbasis aplikasi dan pemantauan lalu lintas yang meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat dalam mobilitas sehari-hari. Selanjutnya, apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam riset dan pengembangan teknologi? Perkembangan teknologi lokal seringkali bergantung pada negara maju. Nah, yang bisa menghambat penerapan nilai kemandirian dan keberlanjutan dalam riset dan teknologi yang sesuai dengan karakter Indonesia. Oke, lanjut. Menurut Kakak, bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai panduan dalam mengatasi isu-isu etika yang muncul dari kemajuan IPTEK? Pancasila mengajarkan pentingnya keseimbangan dengan lingkungan, sehingga pengembangan teknologi harus mempertimbangkan dampak ekologisnya, mencegah pencemaran, dan menjaga keberlanjutan alam. Seberapa penting peran Pancasila dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kewirausahaan di bidang IPTEK? Pancasila mengarahkan wirausahawan untuk berbisnis secara adil dan transparan, menciptakan kompetensi sehat yang mendorong inovasi serta menghargai kerja keras setiap pelaku usaha. Baik. Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat membentuk landasan etika dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia? Nilai kemanusiaan dalam Pancasila mendorong masyarakat untuk peduli terhadap sesama, seperti membantu tetangga yang kesulitan atau berkontribusi dalam kegiatan sosial, sehingga tercipta rasa kebersamaan. Baik. Menurut Kakak, bagaimana Pancasila dapat membantu mengatasi masalah etika yang muncul akibat kemajuan teknologi? Pancasila mendorong sikap bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi, membantu masyarakat memahami dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi, serta menggunakannya untuk kebaikan. Baik, menurut Kakak sejauh mana Pancasila dapat dijadikan acuan dalam pengembangan etika profesional di berbagai bidang? Prinsip musyawarah dalam Pancasila dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan di berbagai organisasi, mendorong etika kolaboratif dan keterlibatan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat meningkatkan kesadaran etika di kalangan generasi muda? Seperti contohnya menyediakan pelatihan atau workshop tentang etika profesional dan nilai-nilai Pancasila dapat membekali generasi muda dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan etika di masa depan. Dan ini pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak, apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika dalam masyarakat? Seperti kurangnya pemahaman tentang Pancasila di kalangan generasi muda ini akibat sistem pendidikan yang kurang menekankan pada nilai-nilai yang dapat menghambat upaya menerapkan etika berdasarkan Pancasila ini. Nah, ini untuk menutup wawancara bersama Kak Dila,
saya ada pertanyaan buat kakak. Menurut kakak iya atau tidak, apakah iptek dan etika ini sudah berlandaskan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya sih belum ya. Walaupun banyak inovasi teknologi yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi teknologi dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, dan etika itu juga harus ditanamkan nilai-nilai sejak dini. Baik, terima kasih banyak Kak Dila telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Nela sangat menghargai semua jawaban dan pendapat kakak. Oke, sama-sama Naila. Sampai jumpa. Halo semuanya. Jadi di sini saya dengan narasumber saya keempat. Boleh diperkenalkan dirinya, Kak? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nenci Nabella. Saya dari Universitas UIN Raden Fatah Palembang dari Fakultas Psikologi, jurusan Prodi Psikologi Islam. Baik, langsung saja saya wawancara, Kak. Bagaimana Pancasila dapat memperkuat identitas nasional dalam pengembangan iptek di era modern? Oke, jadi menurut saya nilai-nilai Pancasila itu membantu membentuk etika dalam inovasi teknologi, mencegah dampak negatif seperti eksploitasi atau penyalahgunaan teknologi untuk kepentingan yang merugikan masyarakat sekitarnya. Baik, selanjutnya, dalam konteks Pancasila, menurut kakak bagaimana iptek dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia? Oke, jadi menurut saya iptek itu dapat diterapkan dalam pemantauan kualitas dan keamanan pangan sehingga masyarakat mendapatkan produk makanan yang aman, sehat, dan berkualitas. Baik. Menurut kakak, apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam riset dan pengembangan teknologi? Oke, teknologi yang dikembangkan itu seringkali tidak mempertimbangkan aspek sosial sehingga manfaatnya itu belum menjangkau masyarakat kecil atau daerah terpencil yang sesuai dengan nilai keadilan sosial Pancasila. Baik, selanjutnya, bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai panduan dalam mengatasi isu-isu etika yang muncul dari kemajuan iptek? Menurut saya itu dengan prinsip keadilan sosial, Pancasila juga mengarahkan iptek agar menciptakan manfaat yang merata bagi semua kalangan sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal atau dirugikan oleh kemajuan teknologi. Seberapa penting menurut kakak peran Pancasila dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kewirausahaan di bidang iptek? Oke, baik. Kalau menurut saya sendiri itu Pancasila itu mendorong inovasi yang berakar pada budaya dan kebutuhan lokal, menciptakan produk dan layanan yang mencerminkan identitas bangsa sehingga mampu bersaing di tingkat global dengan tingkat kualitas yang tinggi. Baik. Menurut kakak, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat membentuk landasan etika dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia? Kalau menurut saya sendiri itu Pancasila itu menanamkan pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak yang sama sehingga masyarakat dapat saling menghormati hak masing-masing dalam bersikap dan berperilaku. Selanjutnya, bagaimana Pancasila dapat membantu mengatasi masalah etika yang muncul akibat kemajuan teknologi? Kalau menurut saya itu menurut saya itu Pancasila itu mengajarkan nilai-nilai jujur dan terbuka sehingga teknologi yang dikembangkan itu seperti algoritma atau kecerdasan buatan itu tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kedepannya nanti. Baik. Sejauh mana Pancasila dapat dijadikan acuan dalam pengembangan etika profesional di berbagai bidang? Dalam lingkungan kerja yang beragam seperti nilai persatuan Pancasila yang dapat menjadi landasan untuk membangun kerjasama yang harmonis dan menghargai perbedaan antar rekan kerja. Baik. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat meningkatkan kesadaran etika di kalangan generasi muda? Oke, kalau menurut saya sendiri itu dengan melakukan kampanye kesadaran tentang pentingnya etika dan nilai-nilai Pancasila di sekolah-sekolah dan komunitas dan dapat membantu generasi muda supaya lebih memahami relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika dalam masyarakat? Oke, jadi menurut saya itu ketidaksetaraan ekonomi dan sosial itu dapat menyebabkan kesenjangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, di mana kelompok yang lebih berkuasa itu cenderung mengabaikan kepentingan kelompok yang lebih lemah atau yang lebih rendah.
Baik, untuk menutup wawancara bersama Kak Nenci, saya ada pertanyaan buat kakak. Menurut kakak, iya atau tidak, apakah iptek dan etika ini sudah berlandaskan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Oke, menurut saya tidak, belum tentu, karena sekarang itu banyak sekali teknologi yang canggih yang memudahkan pekerjaan kita itu. Tapi bisa juga menjadi penyalahgunaan data karena ketergantungan pada teknologi itu sendiri. Dan juga penerapan teknologi canggih itu dapat menimbulkan masalah etika seperti dalam penggunaan AI atau dengan pengambilan keputusan. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Nenci telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Saya sangat menghargai semua pendapat dan jawaban dari Kak Nenci. Iya, sama-sama. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Dengan kesimpulan yang saya rangkum dari wawancara tadi, meskipun ada beberapa upaya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam iptek dan etika, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih belum sepenuhnya konsisten. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk banyak orang yang masih kurang memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam konteks iptek dan etika. Yang kedua, kasus pelanggaran etika seperti penyebaran informasi yang salah dan pelanggaran privasi. Kita harus mengintegrasikan pendidikan etika dalam kurikulum sekolah sejak usia dini untuk membangun kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Demikian Bapak hasil video tugas wawancara saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak.